Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar teman-teman Diari Sobat 7? Alhamdulillah setelah 1 bulan akhirnya channel kami bisa upload video yang ditunggu-tunggu. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi cerita lagi tentang kisah cinta dan perjalanan cinta seorang ketua mafia. Sebelum teman-teman menonton videonya, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena teman-teman semua masih setia dengan channel kami. Tidak usah panjang lebar, mari kita dengarkan dan tonton bersama-sama. Tabir Cinta Ketua Mafia, Episode 1, One Night Stand. Kenapa aku bisa tidur di hotel mewah tanpa busana? Pertanyaan yang pertama kali muncul di kepala Aluna Anastasia, gadis yang baru berumur 18 tahun yang hendak menamatkan SMA-nya. Jantung Aluna berdegup cepat sekali. Dia ketakutan bagaimana mungkin dia tidak mengingat apapun dan berakhir bangun dengan tanpa busana sedikit pun. Benar-benar polos. Dia mencengkeram rambutnya dan berteriak. Dia mencoba mengingat tetapi tetap saja dia tidak ingat sama sekali. Hal yang paling dia takutkan adalah bahwa dia telah kehilangan keperawanannya dengan orang yang tidak ia kenal. Padahal dia masih SMA, bagaimana mungkin masa depannya akan hancur? Aluna menarik dan menghembuskan nafasnya untuk mengatur pernafasannya. Lalu ia segera memeriksa seluruh isi kamar hotel, yang dari penampakannya pasti hotel paling mewah di negara ini. Sungguh, tidak ada seorang pun di sana, tetapi ada bekas towel basah di kamar mandi, menandakan sebelum ia bangun sudah ada orang mandi dan pergi begitu saja. Kepalaku pusing. Aluna, apa yang kau pikirkan? Habislah kau Aluna, jika kau sungguh melakukan itu dengan orang yang tidak kau kenal dan hamil, hancur sudah masa depanmu, geram Aluna, yang sudah terjatuh dan memegangi kepalanya yang terasa sangat pusing. Sungguh Aluna tidak mengingat apapun, kecuali perselingkuhan pacarnya yang selama ini ia cintai dan percayai. Kejadian tadi malam, kejadian sebelum Aluna berakhir di hotel tanpa busana. Aluna adalah gadis SMA yang sangat cantik. Dia terlalu populer dengan kecantikannya. Hal itu pula lah yang membuat seorang tuan muda yang sangat kaya bernama Luke William datang dan mengencaninya. Sampai saat Aluna akhirnya sadar jika dia dipermainkan selama ini. Nah, sudahlah jangan bersedih. Untuk apa kau sedih begitu? Malam ini ikut aku saja ke acara ulang tahunku ya. Aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus untukmu. Sebelum kita lulus sekolah, aku ingin mengajakmu bersenang-senang. Gwen adalah sahabat Aluna. Gwen adalah yang menyemangati Aluna selama ini. Bagaimana saat Luke William dengan sangat jahat berselingkuh darinya dengan banyak gadis di sekolah. Aluna mengerti mengapa Luke melakukan itu. Mungkin karena dia tidak mau berhubungan badan dengan Luke William, sehingga dia mencari kepuasan dari gadis lainnya. Mengapa Aluna bisa bersekolah di sekolah yang sangat terkenal? Semua itu karena Aluna bukan hanya cantik, tetapi dia juga pintar, sehingga mendapatkan beasiswa di sekolah paling elit, yang bahkan anak orang kaya saja sulit untuk masuk. Jadi masuk akal mengapa Aluna yang berasal dari keluarga sederhana memiliki teman orang elit, dan terbiasa melihat kehidupan mewah sekelas orang elit. Kemana Gwen? Aku benar-benar tidak memiliki banyak waktu. Aku masih harus membantu ibuku. Aluna sudah tidak memiliki semangat lagi. Dia baru saja meminta putus dari Luke, dan Luke menerimanya dengan senyuman. Sebagai seorang anak remaja yang berpacaran sejak kelas 1 SMA dengan Luke William benar-benar menghancurkan hati Aluna. Lun, ayolah aku tidak berani berada di pesta ulang tahun tanpa dirimu. Kita sahabat kan? Gwen tidak enak merayakan ulang tahunnya tanpa sahabatnya ini. Mendengar itu, Aluna tersenyum lalu memeluk Gwen. Baiklah, untuk sahabatku Gwen, aku akan menemanimu.
Seru Aluna tersenyum manis. Tapi tidak akan ada Luke kan di sana, seru Aluna tersenyum. Tidak ada. Dia gila jika datang ke acara ulang tahunku. Karena kau adalah sahabatku, seru Gwen menguatkan sahabatnya ini. Waktu akhirnya berlalu, siapa yang menduga jika acara ulang tahun Gwen diadakan di sebuah bar hotel paling elit di kota itu. Aluna sampai geleng-geleng, orang kaya memang berbeda. Seru Aluna pelan, lalu pergi mengikuti langkah kaki Gwen. Acara ulang tahun itu berjalan dengan lancar, sebab Gwen menyewa sebuah ruangan VVIP malam itu. Sampai ketika mata semua orang tertuju ke arah pintu, di mana pangeran sekolah, Tuan Muda Luke William ada di sana. Wah, Luke kau datang juga. Semua gadis langsung menyambut Luke William dengan sangat senang. Aluna yang mendengar nama itu, tanpa melihat ke arah pintu merasa sangat marah dan sakit hati. Aku datang dengan pacarku ke sini Gwen. Selamat ulang tahun ya, seru Rose, pacar Luke William yang sekarang. Gwen terdiam dan ikut menatap dengan tajam. Namun hari ini adalah hari ulang tahunnya, dia tidak ingin menghancurkan malam yang indah ini. Glup, glup, karena marah dan sakit hati, Aluna meneguk minuman yang ada di hadapannya. Dia kira itu adalah air mineral biasa, padahal itu adalah minuman alkohol berkadar tinggi. Aluna yang tidak pernah minum, tentu saja merasa aneh dan langsung hampir mabuk. Merasa ada yang tidak beres dengan dirinya, Gwen, aku ke kamar mandi dulu ya, sepertinya aku akan pulang lebih dulu. Apakah kau akan marah, bisik Aluna terhadap Gwen yang khawatir pada Aluna. Apakah aku temani saja nak? Aku tak tahu mereka akan datang. Maafkan aku, Gwen menggenggam tangan sahabatnya itu. Tidak usah Gwen, aku bisa sendiri. Nikmatilah malam ulang tahunmu ini, seru Aluna lembut terhadap Gwen. Serak, setelah itu Aluna langsung berdiri. Dia dengan cepat melewati Luke William dan Rose menuju pintu. Mau kemana Aluna? Apakah kau baik-baik saja? Rose seperti sengaja ingin memprovokasi Aluna. Aluna yang mendengar itu hanya terdiam, dan bahkan tidak menjawab Rose. Dia tidak ingin melihat mereka berdua. Aluna segera membuka pintu dan pergi menuju kamar mandi. Ah, kenapa kepalaku pusing sekali? Pandanganku juga jadi kabur, keluh Aluna yang sudah sempoyongan. Dia hanya ingin cepat sampai di kamar mandi dan mencuci wajahnya untuk sekarang. Krek. Saat Aluna membuka kamar mandi, alangkah syoknya Aluna melihat sesuatu yang mengerikan di sana. Aluna melihat ada 3 pria berbadan atletis. Salah satu di antara mereka terlihat terlalu tampan untuk menjadi nyata. Tetapi lelaki itu sedang mencengkeram keras seseorang yang sudah berdarah-darah. Iya, di dalam kamar mandi itu ada 3 orang lelaki yang kelihatannya bukan orang sembarangan, sedang menghabisi beberapa orang yang lain. Bahkan sudah ada yang terkapar di lantai. Aluna yang sudah dalam pengaruh alkohol merasa aneh. Dia tersungkur lalu melihat lelaki tampan yang sedang mencengkeram orang berdarah-darah itu sebagai Luke William. Luke, kenapa kau mengkhianatiku? Seru Aluna menangis dan duduk di sana. Aluna sama sekali tidak tahu, jika kedatangannya ke kamar mandi itu malah melihat aksi komplotan mafia, yang sedang menghabisi musuhnya. Edgar Brown nama lelaki itu, dia sangat tampan dan sadis. Dia baru saja memasuki dunia bisnis dan dia akan menjajaki kesuksesan. Mereka saat ini sedang memberantas semua musuh mereka, dan target mereka selama 2 tahun. Edgar Brown akan memiliki banyak cabang perusahaan. Bos, haruskah kita membunuhnya? Dia melihat aksi kita, ucap Gerald, dia adalah rekan Edgar Brown. Atau kalau tidak, buat aku saja. Walau tubuhnya kelihatan tidak semok tapi wajahnya sangat cantik, seru Brian, di mana Brian adalah rekan Edgar Brown yang paling muda. Brak, Edgar melempar orang yang ada di tangannya.
Entah mengapa malam ini Edgar merasa terpesona dengan gadis cantik itu. "Ho, dia sepertinya datang menggodaku," seru Edgar menyeringai tajam. Dia datang menghampiri Aluna yang sudah tersungkur. "Hei gadis kecil," seru Edgar menyeringai tajam. "Luke, kenapa kamu jahat padaku?" Aluna dengan sembarangan telah memeluk bos mafia, yang sudah ada di dekatnya itu. Aluna bersandar di dada Edgar, lalu Aluna mendongakkan wajahnya, dan Edgar Brown pun bisa melihat wajah Aluna dengan jelas. Ketika Edgar melihat wajah Aluna, mata Edgar melebar, dia merasakan debaran yang aneh dan belum pernah terjadi. Gadis kecil yang memeluknya secara sembarangan, dan mengatakan akan membayarnya dengan uang sakunya, ternyata sangat cantik dan wajahnya benar-benar menarik perhatian. "Puff, cantik sekali gadis kecil ini, kelinci kecil yang berani menggodaku. Semua wanita memang sama," seru Edgar Brown, merasa sangat tertarik dengan penampilan Aluna. "Aku ingin merasakan daun muda ini. Dia sendiri yang menyerahkan dirinya padaku. Berarti aku akan menikmatinya dengan senang hati," geram Edgar Brown, dan langsung menarik tangan Aluna hendak keluar dari kamar mandi, menuju hotel tepat di lantai paling atas bar itu. "Gerald, Brian, aku akan bersenang-senang dulu. Kalian habisilah para cecunguk yang mengganggu itu," seru Edgar Brown. Karena sebenarnya tujuan mereka datang ke klub ini adalah untuk melakukan pembersihan dari para karyawan pengkhianat yang bermaksud menjatuhkan Edgar Brown. "Baik bos," seru Gerald dan Brian yang sedikit bingung. Kenapa bos mereka kelihatan tertarik dengan gadis kecil seperti gadis yang menangis namun mabuk itu. "Sepertinya aku tahu tipe bos," bisik Brian menyeringai. "Kenapa bos bisa suka pada gadis tepos seperti dia? Bagiku tubuhnya terlalu kecil." "Tidak puas," bisik Brian lagi membuat Gerald langsung geleng-geleng. "Kau itu masih sangat muda. Jangan banyak bicara. Ayo kita bereskan mereka," seru Gerald, sambil melihat semua orang yang sudah lemas karena tadi dihajar oleh bos mereka. Bersambung, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga terhibur. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.